Welcome back to Astrid Widayani YouTube channel. Akhir-akhir ini kita sering banget ketemu anak-anak muda yang mulai eksis ya Bu ya. Yeah. Dari entrepreneur, politisi, kemudian YouTubers, influencer, Selebgram mungkin. selebgram. Banyak. Akhirnya setelah kita pelajari, lihat-lihat gitu, ngobrol sama anak-anak muda lainnya, ternyata anak-anak muda ini yang pada eksis ini bisa jadi dua belah mata pisau nih gitu. Satu sisi ada yang termotivasi, di sisi lainnya ternyata ada yang makin minder. Karena melihat teman-temannya yang lain lebih eksis. Betul. Kok saya nggak punya modal ya? Kok belum bisa ya? Bakat saya apa ya? Nah, kita mau obrolin hari ini nih. Menurut Bu Astrid sekarang, seharusnya bagaimana sih Bu? Kalau kita ngelihat anak-anak muda yang lain, atau kita kembali ke zaman Bu Astrid dulu deh. Ketika melihat anak muda lainnya yang aktif itu, Bu Astrid jadi, aku mau juga dong, aku coba A, B, C, D, E, atau malah jadi kok aku nggak bisa ya gitu. Ya, ini menjadi fenomena tersendiri ya, karena kalau kita ngomongin sebuah generasi itu akan berkaitan dengan waktu. Setiap generasi ada waktunya. Ketika dulu dibandingkan kita waktu muda itu sangat beda dengan teman-teman yang masih muda di zaman sekarang gitu. Nah, makanya kalau dibilang ada dua mata pisau itu juga betul juga. Tapi kalau saya lihat sih sekarang cenderungnya banyak yang sudah termotivasi. Lebih banyak yang pede. Dulu handphone mungkin hanya untuk SMS, sekarang sudah ada kamera depan yang lebih tajam daripada kamera belakangnya. Ya kan? Nah, itu menandakan bahwa sebenarnya kebutuhan anak-anak untuk eksis itu ya lebih besar. Makin besar. Dan kesempatan mereka untuk tampil di publik dengan mungkin media platform ini ya digital akan lebih banyak juga gitu. Jadi saya kira lebih termotivasi anak-anak yang sekarang ya untuk mereka bisa lebih eksis. Kalau selain dari sudut pandang waktu dan teknologi, kalau kondisi geografis itu mempengaruhi nggak ya? Maksudnya apakah orang yang anak-anak muda di kota-kota yang kota besar itu jauh lebih berani eksis daripada yang di daerah, atau yang di daerah lebih berani eksis daripada yang di kota? Itu ada pengaruhnya nggak? Iya, tentu karena kalau kita berbicara tentang exposure ya, bagaimana anak-anak muda ini mereka akhirnya bisa memahami bahwa oh, aku punya kesempatan nih untuk bisa lebih eksis menggunakan media apapun termasuk teknologi. Itu exposure-nya teman-teman yang di kota besar akan jauh lebih banyak, ya kan? Akan lebih banyak teknologi yang mungkin bisa didapatkan, kemudian akses, kemudian juga mungkin lingkungan, pertemanan gitu untuk teman-teman yang lebih bisa mengekspresikan sisi kreativitas mereka. Beda dengan teman-teman yang mungkin di daerah yang masih terbatas. Tapi juga jangan salah, masih banyak juga teman-teman di daerah itu yang akhirnya punya kreativitas tersendiri yang mungkin hanya butuh sedikit exposure untuk bisa dari daerah lain tuh bisa tahu bahwa oh, ternyata di daerah ini tuh anak-anak mudanya bisa menciptakan karya ini loh gitu. Karena potensinya ada. Ya, untuk zaman sekarang harus semua bagus exposure-nya. Oke. Kemudian kita udah ngomongin nih, oh, eksistensi itu jiwa eksistensi, keinginan eksis itu bisa dipengaruhi oleh zaman, bisa dipengaruhi oleh lokasi tempat tinggal atau lingkungan. Nah, sekarang pertanyaannya sebenarnya kalau menurut Bu Astrid, eksis itu apa sih? Maksudnya anak muda yang eksis itu yang seperti apa? Makna. Kalau kita ngomongin makna kayaknya berat gitu ya. Biasanya kalau di sekolah ada istilah definisi gitu ya. Tapi sebenarnya kalau ngomongin eksis memang harus agak-agak dalam gitu. Kalau kita ngomongin eksis itu kan kita berbicara filosofi ya, dari kata existence atau ada gitu, sesuatu yang kelihatan atau memang wujudnya itu bisa dilihat gitu oleh orang lain. Nah, kalau untuk pribadi yang eksis memang diharapkan bisa menjadi pribadi yang dia bisa dilihat dari lingkungan sekitarnya dan memberikan dampak yang baik tentunya untuk lingkungannya. Seperti itu. Jadi nggak sekedar narsis gitu. Jadi nggak sekedar kelihatan, tapi juga impact-nya, dampaknya gitu. Untuk lingkungannya. Nah, dan pasti harapannya eksis ini bukan untuk hal-hal yang dampaknya menjadi negatif ya, dampaknya harapannya juga jadi positif. Nah, tadi kan Bu Astrid mention sebenarnya anak-anak daerah ini hanya butuh sedikit lebih exposure gitu kan, karena mungkin terbatasnya dari exposure itu.
kalau ada anak-anak di era sekarang di kota yang cukup teknologinya juga cukup bagus gitu. Menurut Bu Astrid, kenapa masih banyak yang belum berani eksis? Halangannya tuh apa sih? Iya, tadi juga sempat mention ya, antara eksis sama narsis juga bedanya tipis. Hanya sama-sama kita ada, kita tampil, tapi bedanya satu memberikan dampak, satu enggak. Sama seperti itu sebenarnya konsepnya gitu. Jadi kalau mungkin anak-anak yang di daerah atau mungkin yang masih minder itu, dia mungkin belum menemukan value ya yang ada di dalam diri dia sendiri gitu. Apa yang menjadi kelebihan saya yang bisa saya bagikan kepada mungkin lingkungan saya, atau mungkin karya yang mungkin bisa saya ciptakan sendiri, mungkin dia belum menemu aja gitu. Selama akhirnya teman-teman bisa menyadari, oh saya bakat di bidang seni misalnya, itu nanti teman-teman akan lebih mengasah value itu yang kemudian bisa muncul karya seni, kemudian juga bisa digunakan, bisa ya secara ekonomis ya bisa dijual, atau mungkin malah bisa berdampak kepada industri seni itu sendiri, seperti itu. Seperti halnya jadi harus dicari value-nya. Iya, kayak ini saya minder karena saya bertani, padahal siapa tahu dengan bertani itu dan menyebarkan impact-nya nanti justru bisa kasih tip nih, value-nya adalah memberikan ilmu bagaimana memelihara berada di bidang agriculture, tapi orang lain bisa nyontoh gitu ya. Jadi orang lebih peduli nih sama berdikari di desa seperti apa. Iya. Dan satu hal lagi mungkin yang terpenting karena kita ngomongin eksis di zaman sekarang itu kan harus ada relevansi ya. Mungkin teman-teman bisa cek di video kita sebelumnya tentang menjadi pribadi yang relevan. Jadi kalau kita ngomongin relevansinya untuk anak-anak muda zaman sekarang, apapun value kamu, apapun bakat kamu, tetap harus nanti menyesuaikan kebutuhan zaman sekarang. Misalnya tadi bertani, sekarang banyak banget anak muda yang menciptakan produk-produk unggulan ya, kaitannya untuk pertanian itu dengan aplikasi atau mungkin teknologi sudah yang memudahkan untuk proses dari sawah sampai dengan distribusinya ke toko-toko itu lebih mudah dan menguntungkan berbagai macam pihak. Gitu. Oke, terakhir nih pertanyaannya, buat anak muda yang masih belum berani eksis, tipsnya apa nih Bu? Tipsnya sebenarnya awalnya dengan kata kunci tadi ya, ada istilah value. Yang nilai yang bisa kamu cari di situ. Ya tentunya diawali dengan bagaimana kita bisa mengenali diri kita lebih baik. Karena kalau istilah anak sekarang eksis itu hanya ikut-ikutan, itu belum tentu eksis ya. Itu, dampaknya dilihat dulu. Itu bisa dibilang anak gaul. Anak gaul. Karena masuk ke dalam dunia pergaulan di teman-teman sekitar. Tapi apa yang menjadi pergaulan yang jadi dominan di masyarakat atau di lingkungannya dia, belum tentu itu sesuai dengan value-nya dia gitu. Jadi kuncinya juga teman-teman bisa mencari apa yang menjadi value teman-teman, menjadi bakat, menjadi sesuatu yang berbeda dengan teman-teman yang lain. Karena semakin unik, semakin beda, itu harganya juga semakin tinggi. Dampaknya ke masyarakat juga semakin tinggi juga. Dan sejujurnya sejujurnya kita itu memang satu terlahir berbeda. Dan keberbedaan itu, uniqueness itu nanti diperoleh ketika kita lebih sering melakukannya. Practice make perfect gitu. Jadi mungkin di awal sama-sama bertani, habis itu nanti dikulik-kulik akhirnya pertaniannya beda gitu. Kayak mungkin ada kebun stroberi di Tawangmangu itu, dari satu kebun ke kebun lainnya karakternya beda-beda. Cara menjualnya pun berbeda-beda sampai ke customer. Gitu. Jadi buat teman-teman yang mau eksis, tips dari Bu Astrid adalah find your own value. Jadi value-nya apa nih? Apa ya kira-kira dampak apa yang bisa saya berikan kepada orang-orang sekitar saya? Dan itu saya sudah miliki. Nah, dicari lagi, digali lagi. Gak ada habisnya kalau mau ngomongin eksistensi. Nanti bisa cek di video kita yang relevansi itu tadi untuk cari tahu eksis tapi relevan dengan zaman sekarang seperti apa. Oke, terima kasih Bu Astrid. Boleh nambah satu lagi nggak? Tipsnya? Nggak, selain tips, mungkin lebih ke mengingatkan ke teman-teman ya, kalau kita ngomongin untuk bagaimana akhirnya bisa membedakan antara menjadi pribadi yang eksis atau pribadi yang narsis gitu ya, itu ada istilah bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Ya, selain menjadi dia seorang individu, kita bagian dari masyarakat. Ya, itu teman-teman nanti bisa gampang ingatnya ketika teman-teman akhirnya menjadi bagian dari masyarakat,
bisa memberikan dampak yang positif untuk masyarakat di bidang apapun teman-teman. Seperti itu. Jadi mengingatkan bahwa kita tuh makhluk sosial. Jadi jangan cuma narsis aja. Itu pesan terakhirnya. Siap. Saya akan menggali diri sendiri juga. Terima kasih waktunya Mbak Astrid. Sampai ketemu lagi Lifelong Learner di YouTube channel berikutnya. Jangan lupa subscribe, comment, like. Terus kalau ada ide apa yang mau ditanyain sama Bu Astrid, silahkan tulis di kolom komen. Bye. Bye. Sampai ketemu.